terhadap orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalannya, seperti seorang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu kemudian tumbuh berapa Pak? 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu kemudian masing-masing tangkai itu menumbuhkan 100 benih, sehingga orang yang menginfakkan hartanya itu akan mendapatkan kelipatan pahala dari Allah, yaitu 700 kali lipat. Dan itu adalah janji Allah yang pasti benar, dan ini pasti diimani oleh setiap orang yang beriman. Sebagaimana ini saya tampilkan ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah kamathali habbah, seperti orang yang menanam satu benih, ambatat yang kemudian tumbuh menumbuhkan sab'a sanabil 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai itu mi'atu habbah, akan tumbuh 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi', Allah itu maha luas, dan Allah itu adalah alim, maha mengetahui. Sehingga kemudian orang-orang yang beriman tidak pernah ragu tentang itu. Maka jauh kemungkinan orang yang beriman itu dari sifat gigir, medit, tamak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau kemarin itu kemudian saya kemukakan tentang orang yang as-sakhiyu, orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, orang dermawan itu dekat dari Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dari surga. Wa qaribun minan nas, dekat dari manusia. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. Sebaliknya orang yang bakhil, wal bakhilu, itu adalah ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kemudian wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu dermawan, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita menuju hadisnya dulu. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih an Safwan bin Abi Yazid anil Qa'qa' bin Lajlaj jenenge ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u hubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. La yajtami'u, tidaklah berkumpul, ya. Jadi tidaklah berkumpul, apa itu?
Ghubarun fi sabilillah, debu peperangan di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahanam itu ya fi jawfi abdin abadan, dalam perut atau lambung seorang hamba abadan, untuk selamanya, tidak akan pernah itu. Jadi seorang hamba Allah dia yang yang beriman itu kemudian tidak akan dapat bersatu di dalam perut seorang hamba yang beriman itu selamanya, debu peperangan di jalan Allah dan asap neraka jahanam, tidak akan pernah. Karena apa? Karena orang yang kemudian berangkat untuk berperang, debunya saja itu kemudian akan menjadi saksi untuk kemudian menjadikan dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Tidak akan kemudian orang tersebut itu akan mendapatkan asap neraka jahanam. Lalu kemudian berikutnya adalah wala yajtami'u syuh wal iman, tidaklah mungkin bersatu asyuhu, yaitu pelit, kikir, wal iman, dan iman fi qalbi 'abdin abadan, dalam hati seorang hamba untuk selamanya. Jadi kalau orang itu beriman, jadi dia menyatakan bahwa Allah dan Rasul itu benar. Lalu kemudian apa? Wa amalun bil arkan, yang berikutnya itu adalah dia membuktikan untuk beramal dengan menggunakan seluruh organ tubuhnya menjadi saksi bahwa dirinya itu beriman. Duduk neng gene lisan tok, lalu kemudian duduk neng gene ati tok, tapi neng kemudian dibuktikan dalam bentuk real. Orang beriman itu ya sudah, ketika kemudian dipanggil sholat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah apabila dipanggil ya kalimat Allah, diseru nama Allah, maka kemudian bergetar hatinya, ingin memenuhi panggilan itu. Jadi kalau kita ini krungu adzan itu kemudian tidak tergerak sama sekali, umpamanya sautan ini, kok bisa ada sih? Ya, ngerti ya? Kok bisa ada sih? Cepet deh. Tapi kalau orang beriman tidak. Begitu kemudian mendengar azan, alhamdulillah, labbaik ya Allah, labbaik, Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilan itu.